Selamat berjumpa lagi dalam channel Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan. Hari ini tanggal 6 November 2022, Minggu biasa ke-32. Bacaan inspirasi kita dari Injil Lukas bab 20 ayat 27 sampai 38. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan, lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua, dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang Semak Duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, Injil hari ini berbicara soal betapa pentingnya iman dalam hidup. Karena imanlah orang akan mampu memahami misteri kehidupan dan cinta Tuhan kepada kita ciptaannya. Dalam Injil diceritakan bahwa ada beberapa orang Saduki yang tidak percaya akan adanya kebangkitan setelah kematian. Mereka pun melontarkan pertanyaan kepada Yesus soal adanya kebangkitan tersebut. Hal ini berarti bahwa orang Saduki itu belum memiliki iman akan ajaran yang telah disampaikan oleh Yesus. Gereja Katolik mengimani bahwa setelah kematian akan ada kebangkitan. Warisan iman ini telah kita terima sejak awal zaman para rasul, bahkan juga jauh sebelum itu. Yesus sendiri pun telah mengatakan bahwa Ia adalah kebangkitan itu sendiri. Selama Yesus hidup di dunia, Ia telah mengajarkan dan mewujudkan berbagai hal kebaikan dan kebenaran yang menjadi sarana dan tanda bagi kita untuk mencapai kebangkitan. Inilah juga yang menjadi alasan Gereja Katolik hingga sampai sekarang selalu mendoakan orang yang telah meninggal. Kita berharap bahwa melalui doa-doa kita dapat menghantar jiwa-jiwa yang belum mengalami damai kelak mengalami kebangkitan abadi di surga. Sebagai pengikut Kristus, kita diharapkan mampu mengimani bahwa kebangkitan itu benar-benar ada, sebab Yesus sendiri telah membuktikannya. Saudara-saudari terkasih, kita tidak mesti harus tunggu meninggal dulu baru bisa mengalami kebangkitan. Selama kita masih hidup di dunia ini, kita juga bisa mewujudkannya. Ketika kita memiliki keterbukaan hati untuk mengampuni dan diampuni,
kerelaan hati untuk berbagi, dan segala hal baik lainnya yang kita wujudkan di tengah-tengah keluarga atau di mana saja kita berada, itu menjadi tanda bahwa kita telah mengalami kebangkitan. Sesakit apapun hati kita terhadap pasangan, terhadap orang tua, terhadap anak-anak, ketika kita berani mengampuni, berarti kita memiliki iman. Di saat kita murah hati, berbagi dan berbelas kasih kepada sesama yang sungguh membutuhkan, itu tandanya bahwa kita telah mewujudkan iman dan kebangkitan bagi diri kita sendiri dan juga bagi sesama. Maka marilah kita mewujudkan iman akan Yesus Kristus yang adalah kebangkitan itu sendiri. Semoga hari demi hari kita semakin menyadari bahwa dampak dari iman yang kita wujudkan akan menghantar kita dan menghantar sesama mengalami kebangkitan baik di dunia maupun kelak di surga abadi. Terima kasih, Tuhan memberkati.